Selamat pagi bagi kita semua. Kita sudah berpuji Tuhan. Setiap ujian kita ini Tuhan malah senang karena setiap ujian yang dinaikkan dengan segala kerendahan hati, dengan segala ekspresi cinta kasih yang dinaikkan. Karena firman Allah katakan, aku telah menjadi badan kita yang luar biasa, sehingga Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai selamat kita sepanjang semua hidup kita. Nah, di pagi ini kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya saya juga menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam tentara dan salam sampai para pedanya, sampai pulang. Oke, mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Tuhan dan hidup selamat kita dan hidup selamat. Ya. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan hidup selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah hidup selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam 104 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Yohanes 3 ayat 6 karena berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan oleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dengan orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan beberapa ayat dalam firman Allah. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, 6, dan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan kamu tinggal dalam firman dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ayat yang ke-6 saya coba baca. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang-orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Dan Yesus menjawab doa kita. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, Yesus akan menjawab doa. Tentu kita ingin doa-doa kita dijawab. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin mengupas tentang tinggal. Saya adalah seorang perantau. Usia 18 tahun saya sudah berangkat dari kampung halaman saya di Pelawan, di daerah terpencil di Sumatera Utara. Yang jalannya waktu itu pada rusak dan ya tinggal di antara pertengahan perkebunan kelapa sawit dan karet. Sepanjang masa memandang ada yang perkebunan kelapa sawit, maka kalau kita ketemu perkebunan karet tidak akan ya 9 kilometer tidak akan berada di sini. Jadi pandangan hanya sepandang lihat kelapa sawit dan atau melihat karet dan kami ada di tengah-tengah. Ya. Jadi kalau
boleh saya katakan kami dilingkari oleh kebun kelapa sawit dan kebun kelapa sawit dan karet, kebun karet. Jadi pohon karet itu buahnya enak, ya. Kalau digoreng, ada teman saya yang suka menggoreng dan di apa itu enak. Kalau pohon kelapa sawit itu juga enak, ya. Kalau ada masih muda, seperti kelapa muda. Dan itu dulu sering kita lakukan, tapi kita terasa sekarang berdosa. Kalau ingat, ya karena pada waktu itu kan kita tidak tahu apa-apa, yang masih namanya pengembala ya hidupnya ada yang baru yang bisa siapkan. Nah, puji nama Tuhan. Jadi orang yang tinggal di dalam sebuah keluarga dia punya aturan main, ya. Aturan main itu tidak boleh kita tabrak. Dan kalau kita tabrak, kita akan terusir dari rumah itu. Sebagai seorang perantau, saya tinggal ya banyak kali tinggal di rumah orang-orang yang menyambut saya, ya. Jadi kalau boleh saya katakan di kali pertama saya tinggal keluar, ya, dari tinggal di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian pemilik rumah itu adalah seorang pemain TV, ya, pemain TV pada waktu itu. Dan pada waktu itu mau ada bukaan, jadi dia butuh uang, dia kan bayar sewa bulanan. Nah pada waktu itu dia perpanjangan pada masih lama atau ya enggak selama lah, artinya masih ada beberapa hari kita bisa tinggal. Tapi karena saya tidak bisa malam itu kan tidak ada uang bisa bukan, saya tidak ada yang pada waktu berlembaran yang apa ya, daripada bersoal dengan apa saya lebih baik pergi ke rumah teman, ya. Dan pada saat saya ada di situ dan teman bilang dalam beberapa waktu yang mau saya katakan adalah ketika kita tinggal di tempat seseorang, ya, dan kemudian kita berada di situ harus mengikuti semua aturan main. Saya dengan pemilik yang rumah yang di mana saya tempat tinggal ini sampai menangis gitu. Karena apa? Saya sudah dianggap anak karena pekerjaan. Sampai sudah dikatakan kepadanya, kepada ini anaknya ini, kamu nggak ada hak kamu di sini. Tapi karena anaknya itu ya ada apa sedikit gitu ya, daripada itu ya sudah maksa dengan begitu. Dan akhirnya saya mau katakan bahwa ketika kita ada di tempat itu dan kita menolong orang tersebut, tidak perlu kita harus bayar makan lagi. Orang itu dengan sukarela mengajak makan di tempatnya. Jadi artinya yang mau saya katakan adalah ketika kita berada di satu rumah orang dan kita tinggal di situ dan dia akan melakukan yang bisa dilakukan untuk menolong. Dan di tempat orang yang saya tinggal juga, saya kemudian saya membersihkan apapun yang bisa saya bersihkan, saya lakukan. Dan pada akhirnya ya saya juga teman saya ini mengatakan ya sudah kamu tinggal di sini tidak perlu bayar, ya. Dan kemudian ya kerja. Tapi memang pada waktu itu kita air itu sangat susah, ya. Jadi walaupun demikian saya mengangkatkan air untuk dia mandi, ya, ada naik itu kita harus di bawah lalu kemudian harus naik angkat air.
Tapi itu saya lakukan pagi dan sore. Ya, ketika di tengah-tengah pagi kegiatan sore setelah pulang ya, bekerja. Dan yang mau saya katakan adalah semua hal ya yang kita kerjakan, ya teman saya ini dia masak, ya dia beli, dia masak, ya yang utamakan bersama, tidak perlu bayar. Yang penting kita dengan tangan, bukan dengan tangan untuk mencuri, untuk menolong. Dan kemudian saya di sekitar itu juga. Dan pada akhirnya orang katakan sudah naikkan selang ke atas. Ya. Itulah sebabnya kenapa saya mengalirkan air setelah 25 tahun. Ya, mengalirkan air. Saya pernah merasakan kebaikan orang-orang yang memberikan air kepada saya. Dan itu tidak dapat diuji. Ya. Jadi di mana saya ada, di mana saya tinggal, saya selalu paling membayar yang pertama, lalu kemudian saya menikmati tinggal, dan bahkan setelah beberapa waktu saya bisa menikmati apa yang ada di meja makan mereka. Dan itu saya bersyukur karena apa? Sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kita tetap bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan tanpa dari depan, tapi merupakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang di mana kita berpenghuni di rumah ini. Anak saya sudah saya bilang, coba kamu apa, tetap tidak ada, tetap bayar kos. Ya. Berapa tahun tetap bayar kos. Ya, yang mau saya katakan adalah di mana kita tinggal, seharusnya kita harus bisa menyenangkan orang itu. Tapi banyak orang kos, saya kan kos, saya tidak perlu melakukan apa-apa. Rugi dong saya. Sudah saya bayar. Makanya mama saya bilang, kalau kamu tinggal di rantau orang, cari induk semang. Dan itu sebabnya kalau saya kos di rumah orang, itu adalah orang yang punya induk semang. Dan saya tidak mau kos di tempat-tempat yang tidak ada induk semang. Karena ada kelebihan kalau ada induk semang. Ya, kita seperti saya katakan, kita rajin, kita melakukan, apalagi kita tinggal di dalam rumah induk semang kita. Wow, itu lebih cepat kita menyakit. Dan itu saya rasakan. Nah, kalau di dalam rumah seseorang kita Alkitab katakan bahwa kita melakukan hal yang bisa meringankan beban orang lain, dan orang lain juga akan meringankan beban kita. Tetapi kalau kita tidak mau meringankan beban orang lain juga tidak akan meringankan beban kita. Sama dengan hal memberi juga. Ketika kita suka memberi, maka akan selalu ada pemberian-pemberian yang tidak kita duga dari seseorang, di mana Tuhan menggerakkan hatinya untuk melakukan. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, ada jaminan Tuhan. Jadi orang yang tinggal di dalam jaminan Tuhan itu, dikatakan Alkitab, di dalam tempat tinggal di mana Tuhan tinggal, Alkitab katakan jelas di ayat yang ke-5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang pertama kita berbuah. Buah Roh Kudus, buah kebenaran, buah pertobatan, buah terang, keadilan dan kebenaran itu. Dan itu akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berbuah, karena kita katakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itu pentingnya kita tinggal dalam Yesus. Karena ada dampak di mana kita nanti apabila kita melakukan tinggal tetap di dalam Yesus,
Dan kita akan mendapatkan sesuatu ada lagi, tinggal bila firman Allah tinggal dalam kita nanti. Lalu kemudian yang kedua kita dikatakan di sana bahwa barang siapa, sorry. Ayat yang keempat berarti itu tadi ayat kelima ya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita bisa berbuat. Yang keempat dikatakan tinggal dalam aku dan aku dalam kamu sama seperti Tuhan, tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok amin. Itu sebabnya kita perlu melekat di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 91 ayat 14, 15 dan 16. Bisa katakan because he loves me, says the Lord, I will rescue him. Sebab dia, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan melekat, dalam bahasa Indonesia apakah terjemahannya mengasihi, maka aku akan menolong dia. He acknowledges my name, I will protect you. Dia mengenal namaku. Nama Tuhan itu nama yang dahsyat, nama yang perkasa. Kalau kita menyadari dia adalah omnipotent, dia maha hadir, omniscience, dia maha tahu, dia omnipotent itu dia maha kuasa, omniscience dia maha tahu, dan omnipresent dia maha hadir. Jadi kalau Allah yang maha kuasa itu kita kenal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, tentu akan membawa dampak bagi kita. Dan kemudian Alkitab katakan, if he pray, I will answer. Jadi kalau kita berdoa, dia akan menjawab. I will be with him in his trouble. Wow. Aku akan menyertai dia di dalam kesusahan. Kalau Tuhan menyertai kita di dalam kesusahan, sehebat apapun kesusahan itu, kita akan dapat lewat. Seperti Paulus katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-11, dikatakan penderitaan dan aniaya yang aku alami di Antioquia dan di Listra. What persecution I endure, apapun penganiayaan yang aku hadapi, yang aku alami, the Lord deliver me. Tuhan yang melepaskan. Jadi kalau Tuhan melepaskan kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Seperti pemasmur katakan dalam Mazmur 119, 118 ayat yang ke-6. The Lord is with me. Tuhan menyertai aku. I will not be afraid. Aku tidak akan takut. What? Ya. Can man do to me? Apa yang dapat dilakukan manusia kepada aku? Tidak ada. Dan itu pentingnya kita melekat kepada Allah, di mana Tuhan menyertai kita di dalam kesusahan kita. Itulah sebabnya Alkitab katakan, aku menyertai engkau di dalam kesusahan. Ada orang tidak mau melekat pada Tuhan. Ada orang tidak mau tahu kebesaran nama Tuhan itu. Itu sebabnya dia kalau Tuhan aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, orang tidak akan berani berbuat dosa. Pengusaha kah itu, pegawai negeri kah itu, atasan kah itu, orang-orang yang mengambil keputusan kah itu, kalau dia tahu Tuhan hadir di situ, menyertai dia, saya yakin dan percaya dia tidak akan melakukan dosa. Tapi karena dia tidak menyadari Tuhan hadir, bahaya. Makanya dalam Amsal 15 ayat 3, the eyes of the Lord are in every place,
beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang yang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi kita harus tinggal di dalam pokok. Yang pertama, saya tadi kembali ke dia. Yang pertama sebenarnya adalah, ya akhirnya saya buat di minggu pertama, kita akan menjadi berbuah, ya. Tanpa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di dalam ini kita harus tetap tinggal di dalam ini. Kalau kita mau berbuat, kita harus tetap tinggal dalam ini. Nggak bisa, ya kita terlepas dari itu. Makanya ayat yang ke-6 tadi dikatakan, kalau engkau terlepas dari dia, kau akan menjadi kering, kau akan dipas. Jadi kita tetap tinggal dalam dia dan kita berbuah di dalam dia. Kalau kita tinggal di dalam dia, kita akan. Nah, Alkitab sebagaimana kita baca tadi, saya mengatakan, mengulang di ayat yang ke-6. If you abide in me, jika engkau tinggal dalam aku, and my words, firman Allah, ya, my words abide in you, you will ask what you desire, it will be done for you. Haleluya. Jadi apapun yang kau minta, jadi kalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, apapun yang kita inginkan Tuhan akan. Masalahnya adalah yang kedua ini, kita tinggal, adakah firman Allah tinggal di dalam hidup kita? Penting bagi kita untuk meninggalkan firman Allah itu di dalam hati kita. Satu demi satu firman Allah kita tahu. Saya sudah mendemonstrasikan bagaimana saya menyatakan firman Allah itu. Lalu Mazmur tadi belum sampai selesai. Kemudian masih ayat 14 itu. Ayat 15. Ayat 15. I will deliver you. Aku akan melepaskan engkau. Jadi kalau Tuhan yang kita kasih di Tuhan yang kita kenal itu, dia melindungi, dia menolong, dia melindungi, lalu dia menyertai kita di dalam menjauh kedua kita, lalu menyertai kita di dalam kesesakan kita, lalu dia berjanji melepaskan kita. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, dia akan melepaskan kita. Haleluya. Dan kemudian, I will honor you. Wah, di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. Jadi di sana dikatakan bahwa kalau kita dalam kesesakan berseru kepada Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan apa? Aku akan melepaskan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi kita yang memuliakan aku. Tetapi di sini kita lihat kebalikannya. Allah yang memuliakan kita. Ayat 16. Akan kukenyangkan dia. I will show him. Akan kukenyangkan dia dengan panjang umur. Dengan long life, ya. Dengan panjang umur. Lalu begini dia, I will show him my salvation. Dan aku akan menunjukkan kepada dia keselamatan. Wah. Itu sebabnya kita perlu menaruh firman Allah itu dalam hidup kita. Dan ini yang mau saya katakan sebagai kesaksian. Setelah beberapa lama saya sakit dan kerjaan setelah sakit beberapa waktu kemudian, saya kerjaannya makan. Saya biasa, sudah saya katakan, saya biasa makan 1 kali dalam 1 hari. Itu bukan sekali 2 kali, atau hampir usia saya yang ke-60.
kalaupun saya makan ya 3 kali itu waktu kerja yang waktu yang lalu. Tapi setelah saya menjadi hamba Tuhan, ya sejak satu, katakan boleh dikatakan 1 Maret, walaupun di masa remaja saya, di masa sekolah, ya kita tidak pernah sarapan dari rumah, tapi pernah makan, lalu kemudian kita berangkat ke tempat itu makan, lalu kemudian pulang, lalu kadang bermasak nasi karena kita rame, ya sibuk semua, kadang baru kita masak, ya. Tapi kita menikmati hidup itu. Nah, ketika hari Kamis yang lalu, saya bilang di dalam doa pagi kami keluarga, saya bilang begini, Tuhan, saya kerjaan saya makan aja. Dan jangan pikir itu menyenangkan saya. Saya udah termasuk merepotkan orang di situ. Merepotkan itu saya, Pak. Aku sudah sediakan habis apa? Habis doa sudah harus makan. Saya bilang sama Tuhan di hari Kamis itu, saya bilang, saya ini tetap masih berdoa berpuasa. Jangan sampai habis. Ya. Karena saya sudah susun waktu sebenarnya untuk berdoa panjang pada waktu sebelum saya sakit. Saya sudah menggunakan badan saya supaya dalam dua puasa panjang itu tidak terlalu kehilangan berat badan. Kalau itu dalam dua puasa panjang, ya, dua puasa panjang artinya sampai 40 hari. Ya, dari jam 7 makan ke jam 7 makan, jam 7 kemudian kita baru makan lagi. Hari kemudian besok kita tidak sahur, kita tidak makan minum. Jadi selama lebih kurang 24 jam itu kita memang baca firman Allah, berdoa, ya, sambil melaksanakan juga sekitar hari. Jadi memang kalau kita awal perjalanan ini dalam 1 kali, memang awalnya berat. Makanya kalau saya sudah mau puasa panjang itu biasanya saya sebelum masuk ke puasa itu sudah saya puasa dulu. Puasa menikmati di mana saya bisa minum, di mana saya makan enggak, minum saja. Jadi saya akan minum dan kemudian beberapa hari kemudian setelah pas pada kan sudah terjadwal, itu kita akan ambil puasa full. Ya. Jadi saya bisa bayangkan yang mau saya katakan begini. Selama beberapa waktu, 2 minggu lebih saya makan terus pagi 3 kali dalam seminggu. Itu langsung berat badan saya itu naik sampai 9 kilo. Terakhir saya baru timbang dari pagi setelah semua aktivitas saya selesai, sudah 91 kilo. Berarti naik 9 kilo. Dan itu sangat membahayakan. Saya sudah bilang cukup sekali saya mengalami berat 100 kilo. Jadi saya tidak, ya ini sudah naik dari angka awal. Tetapi apapun itu, saya berkata kepada Tuhan di hari Kamis itu dalam doa saya ingin berdoa berpuasa. Saya ingin melakukan doa dan puasa saya. Tapi saya tahu, saya sadar kalau saya tidak makan, saya akan ini. Dan kemudian hari Kamis saya berdoa, sudah saya katakan kepada Tuhan. Dan terus saya ngomong kepada Tuhan. Lalu kemudian di hari Jumat, kami 2 malam. Kami 2 malam, dan saya cerita. Saya puasa ini
klop bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, lalu kemudian Sabtu pagi, ya, kami pulang langsung dari sana. Saya merasakan tubuh saya ini ada sesuatu yang yang apa? Yang masuk gitu. Besok saya akan ini tubuh saya beda ini. Gitu. Jadi saya istirahat. Biasanya kalau saya bangun, ya, kalau sudah apapun yang apa suara yang membangunkan saya akan makan. Tapi hari itu saya tidak makan sampai sore hari. Sampai sore hari saya tidak makan. Saya setelah bangun istri saya bilang saya mau makan. Tadi pagi, ya, setelah saya berdoa, dan itu betul-betul saya rasakan karena apa? Saya bilang saya mau puasa, tapi saya biasanya kalau mau puasa itu, saya bilang itu saya supaya jangan kerjakan apa-apa. Tapi hari itu tidak. Wah, hari ini saya akan ambil keputusan untuk berpuasa, walaupun saya belum bilang sampai itu. Makanya waktu pagi saya bilang saya mau puasa. Dan sampai hari ini, ya, sampai saat ini, kebutuhan saya masih merasakan berpuasa. Yang mau saya bilang adalah ketika engkau berdoa untuk sesuatu yang dimana engkau sakit, engkau merasakan belum pulih, dan datanglah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Engkau biasanya tidak mau yang berpuasa dan kemudian hilang, dan momen yang seharusnya kamu jalani bersama tidak bisa kamu jalani, tapi setidaknya masih ada sisa waktu yang bisa saya jalani bersama-sama dengan mereka untuk berpuasa bersama. Karena ini bukan setahun 2 tahun saya lakukan. Jadi puasa panjang. Saya bisa bayangkan kalau 2 minggu lagi berat badan saya akan menjadi 100 kilo. Karena 3 kali saya makan dalam satu, 3 kali makan dalam satu hari. Saya memang tidak makan camilan kecuali saya buat camilan. Nah, namanya kalau beli sendiri camilan itu saya tidak akan suka. Kecuali istri saya bawa camilan dan dikasih saya makan. Dan saya tidak suka, terkecuali pasta itu dia. Apa mau dia beli gitu ya, lalu saya ada keinginan saya dinamit. Ya itu namanya waktu sakit, tapi kalau namanya sehat, tidak kalau saya suka yang membeli camilan. Karena saya sudah tahu saya ini kalau tidak makan, saya akan yang suka berkurang. Buktinya hanya dengan 1 kali. Nah, yang mau saya katakan, pertanyaan saya adalah setelah kita tinggal dalam Tuhan, masuk ke langkah yang kedua, adakah firman Allah itu tinggal di dalam hati? Anda yang bisa menjawab. If you abide in me and my words abide in you, dan firmanku tinggal di dalam engkau, memang kita katakan ketika kita mempersembahkan jiwa kita itu, roh, tubuh dan kita, dia ada tinggal dalam hati Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kata-kata Yesus adalah firmanku, perkataanku, rimaku atau logosku. Saya sering katakan dari logos. Firman yang betul-betul setelah terima itu menikmati segala kekuatan. Satu contoh, I can do all things through Christ who strengthens me. Jadi di 4 ayat 3. Ini bukan sehari 2 hari firman ini menyampaikan. Jadi Anda tanya, waktu saya tertidur lelap pun saya akan tahu ayat ini. Karena dia sudah ada di sabtan.
Jadi bagaimanapun penderitaan saya, bagaimanapun sakit saya bilang pada dia, saya akan dapat melewati. Kalau kita sudah tahu bahwa firman Allah itu ada dalam hidup kita, makanya setiap malam setelah saya mengakhiri malam, saya akan selalu berdoa bersama. Ya. Keluarga harus sering berdoa ya bersama, karena mudah sekali setan itu masuk. Setan itu tidak masuk ke tempat-tempat yang kuat. Setan itu masuk ke tempat yang lemah, lalu kemudian menghancurkan yang kuat. Karena lawannya adalah orang-orang yang lemah. Makanya selemah-lemahnya manusia yang berdosa itu, kalau dia mulai melipat kakinya di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, kekuatan Tuhan akan terus menyertai. Tapi banyak kali orang tidak mau melipat kakinya di hadapan Tuhan oleh karena rasa malu. Orang kalau dibilang saya pernah jam 3 saya bangun, orang tertawakan saya jam 3 saya bangun. Untuk apa jam 3 bangun? Orang tertawakan. Ada yang sampai menghina, mengejek. Kalau saya bilang sampai jam 3 bangun, terus kemudian tidur lagi. Memang kalau tidur lagi kenapa? Itu bukan orang sembarangan, itu hamba Tuhan. Buat apa bangun jam 3? Dari situ kita sudah tahu mengukur kerohaniannya sampai di mana. Dia tidak tahu nikmatnya. Pagi-pagi sekali Yesus bangun menyampaikan doa-doa kepada Yesus. Ada masa-masa tertidur, dia ada. Tapi dari situ saya, walaupun di masa apa ini, saya sudah bilang, ya, jam 3 itu sudah ada saat. Setengah 4, jam 4. Biasanya kan jam 3. Jam itu akan, setelah jam 3, sebelum jam 3 itu, jam itu sudah bertak di jantung saya. Dari mana kekuatan itu? Dari Tuhan. Hari Kamis saya minta, 2 malam di hari Jumat, makan, tengah malam, ya. Pagi nggak makan, dari tengah malam sampai ke jam 6. Karena di pagi hari itu saya merasakan ada sesuatu yang masuk dalam, itu saya tidak tahu apa itu. Tapi saya merasakan, besok saya akan puasa. Karena saya kerinduan saya berpuasa itu, kalau sakit itu sangat mengejar. Tapi saya sadar, mulut saya nggak bisa berhenti. Tubuh saya nggak bisa nggak makan. Tapi kerinduan itu tetap ada. Dan hari Kamis itu saya nyatakan di depan anak-anak saya, di depan keluarga saya hari Kamis itu. Bahaya ini Tuhan kalau saya terus makan dan tidak bisa berpuasa. Berat saya akan bertambah. Sementara berat saya tak ingin bertambah. Kalau boleh kurang sampai 80. Dan itu hampir terjadi. Tetapi dengan sakit saya, walaupun itu mengurangi badan saya hampir ke 80 apa, kemudian makan, terus kemudian makan itu langsung tambah 9 kilo. Sekarang 80.
Maksud saya 70, ya 75 mau berat saya atau 70. Di sekitaran itu 70 atau 80. Tapi sepertinya hari-hari ini akan menjadi sulit. Tetapi kalau Tuhan berikan saya tetap kekuatan dan seperti ini, dan saya bisa akan tetap bisa melawan. Ya, saya sudah bilang kalau sampai 3 kali saya makan itu akan menambah berat badan saya. Dan kemudian kita katakan tadi bahwa pertanyaan saya, Andalah yang menjawab. Apakah firman Allah itu ada di dalam hati? Saya sudah memperagakan beberapa ayat yang sudah saya peragakan bahwa firman Allah itu ada di dalam hati saya, dalam hidup saya. Karena bagi saya itu sangat menolong, ya, sangat menolong. Memang kita katakan yang alami dulu datang, baru yang rohani. Tetapi ayat-ayat itu akan memberikan kekuatan. Misalnya dalam kesusahan, ya, dalam penderitaan. In my anguish I cried out. Di dalam penderitaan, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. He answered me by setting me free. Dia menjawab aku. Dengan apa? Dengan membuat aku tertidur. Itu terluas dari apa ya? Dari penderitaan itu, dari kesusahan itu, dari persoalan itu. Kalau firman Allah tidak ada dalam hidup kita, ngangak-ngungok lah kita. Tapi kalau firman Allah itu dasar kita meminta kepada Allah. Tuhan, Engkau bilang sesuai dengan firman yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat yang ke-5. Ya, itu dasar saudara. Engkau aku berdoa dari segala kesesakan penderitaan. Engkau minta apa? Kalau engkau dalam kesesakan, katakan itu Mazmur 50 ayat 15 itu. Saya biasanya menghafal ayat-ayat itu dalam bahasa Inggris. Saya ingin, walaupun dalam keadaan ini, saya ingin go internasional. Terus, ya, saya kalau tidak ada penerjemah, saya menemani mereka. Saya pernah membawa orang India, membawa satu keluarga, lalu keluarga itu menerima Yesus Kristus. Dan Anda bisa bayangkan, kalau orang Barat itu, orang India itu, ya dengan bahasa ini bagus kita mencari. Gila nih, ya. Tidak. Ya. Nah, bagaimana dia mau terima? Tapi karena kita ada penerjemah dan kita menerjemahkan, langsung menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pentingnya kita hidup. Makanya saya katakan berdoa, berpuasa, doa malam. Kalau ada hamba-hamba Tuhan menolak berdoa malam, ya jangan dipaksa. Ini kan soal kerelaan, soal melakukan kehendak Allah. Sampai ada kadang-kala orang kecewa oleh karena jawaban-jawaban orang. Tapi mereka tidak tahu nikmatnya doa malam. Doa malam ceria. Kalau kita tidak pernah bilang doa semalam suntuk. Kalau dulu kita di Surabaya itu doa semalam suntuk. Ya, saya dari sekolah Alkitab, dan di sekolah Alkitab pun saya seringkali melarikan diri dari asrama untuk doa malam berkumpul bersama dengan teman. Saya bilang saya salah melanggar aturan sekolah, tidak boleh doa malam. Tapi keinginan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu jauh lebih. Makanya saya bilang kalau ketika sudah doa malam jam 9 itu kan saya sudah tidak mau naik lagi. Saya akan ada di bawah di
apa di kerumunan. Karena ada razia soalnya. Ada razia 2 malam, ada siswa apa enggak. Kalau ketahuan dicewek. Ya. Tapi kalau kita bilang, Bu, saya mau 2 malam. Ini. Nggak bisa. Karena nggak bisa kan, kita itu lari aja. Makanya sekali Ibu mau saya buat terbangkan dari Surabaya datang kemari untuk melayani. Saya suka dengan ya jawabannya sebagai mama ibu ya, kalau dia ada makanan dia kasih kita, dan saya sering mendapat makanan dari dia. Makanya waktu saya jadi gembala, saya bayari ongkosnya pulang pergi dan melayani di tempat saya, dan itu sangat menyenangkan. Tahu membalas, sama seperti kepada Pak pendeta saya, Pak Jenderal almarhum, ya, setiap kali dia kemari, ya apa yang bisa saya bantu. Tapi saya sudah dipanggil itu sudah lama, sudah lama, yang terakhir mungkin kita yang saya tidak. Nah, dalam hidup ini dikatakan firman Allah tinggal dalam hidup kita. Baru terjadi apa yang dikatakan. If you will ask what you desire, it will be done for you. Jadi dia akan melakukan apa yang kamu inginkan. Dan itu pasti terjadi. Dan itu sebabnya saya bilang firman Allah tinggal di dalam Kristus Yesus menjawab doa kita. Pertanyaan saya, apakah kita percaya bahwa Yesus menjawab doa kita, lalu kita mau tinggal dalam Yesus? Atau karena kita percaya lalu tinggal dalam Yesus, karena kita percaya bahwa Yesus menjawab doa kita? Seperti saya katakan hari Kamis yang lalu, saya doa bersama keluarga untuk Tuhan memberikan kekuatan. Saya tidak mau seperti ini, merepotkan. Ya dia istri saya di sela-sela kami berdoa keluarga, dia harus menyediakan makanan untuk saya, dan itu sangat tidak nikmat. Tapi hari ini saya bersyukur. Istri saya bilang, apakah siap makan? Nanti kita lihat saja. Saya tidak mau seujung. Saya mau seujung saja. Nanti kalau saya seujung, saya bisa bilang, oh iya, saya nggak makan. Seujung, hal yang baik saja tidak apa. Kalau Tuhan terus bisa mampukan saya bertahan saja sampai hari. Tapi kalau Anda lihat 3 minggu yang lalu, ya, 3 minggu yang lalu ketika saya khotbah, hampir saya tinggalkan di situ, ya, saya ada menunjukkan kepala, ada di mungkin di bagian-bagian perangkat tiga minggu dari sekarang. Dan itu tidak saya berdosa Pak, saya berdosa Pak, karena pada waktu itu saya sudah mau pingsan itu sebenarnya. Saya hanya berpegang dan saya tundukkan kepala saya. Karena pada waktu itu saya tidak makan. Dan itu sangat saya pikir saya akan jatuh, tapi saya berpegang di semua itu. Anda bisa pastikan itu bagaimana saya mau pingsan di situ. Untungnya sudah habis khotbah, hanya tinggal buat dosa, tapi saya sudah tidak kuat. Saya berdosa Pak. Dan menyuruh itu saya berdosa Pak. Lalu saya tidur setelah dia selesai dan Tuhan sudah tidur. Saya tidak mau pingsan di mimbar ini. Nah, jadi
keinginanmu sama seperti keinginan saya untuk bisa berdoa, berpuasa. Sebagaimana lazimnya yang saya lakukan. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan itu menjawab doa saya. Saya bisa merasakan energi yang masuk ke dalam diri saya. Saya bisa merasakan energi Tuhan yang masuk dalam hidup saya. Sehingga saya katakan, wah, minggu saya puasa. Karena saya rasakan sesuatu yang mengubah hidup saya, mengubah hidup saya. Dan mohon maaf, selama saya sakit, sampai saya pemulihan, itu sudah lama. Anjing-anjing saya itu tidak pernah mandi. Tidak pernah mandi, saya mau mandi dan juga saya tidak kuat. Karena anjing saya itu kalau mandi kan dia mau taruh. Itu 6 ekor. Ada anjing adopsi yang anjing liar kita pelihara, kita adopsi di sini karena kita tidak ingin dia mati di jalan kita. Ada anjing orang karena pemberian orang dan lain sebagainya. Kenapa? Saya pencinta binatang dan istri saya lagi, dan itu membuat heboh kadang-kadang. Walaupun harus menghabiskan rumah ini 2-3 kali dalam satu hari. Ya, tetapi menjadi sebuah ketenangan tadi itu setelah saya mengalami energi daripada Tuhan itu buat saya ingat kuat. Yang biasa kalau kita sudah pulih kan kita harus uji. Ya. Apakah kita betul bisa mandikan anjing itu nggak cukup 1 jam, 2 jam itu, hampir lah 2 jam. Itu pun karena sudah kita tidak lakukan ya yang macam-macam. Ya harus dia mandi harus 3 kali sabunan kan. Yang terakhir dia pakai sabun. dan saya merasakan energi Tuhan itu, saya merasakan kekuatan untuk terus menjalankan doa puasa. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu mengabulkan doa. Apakah semua doa-doa saya sudah dijawab? Oh, belum. Ada yang belum dijawab. Ada yang krusial tapi belum dijawab oleh Tuhan. Tapi apakah kita harus berpuasa? Oh tidak. Rendahkan diri kepada Tuhan. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kita berdoa ini sama dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya seperti air dari Rinjani datang ke Ampenan ini, ke laut Ampenan, karena Ampenan ini ada di dataran kita. Sama, kalau kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan, kuasa Allah akan terus mengalir kepada kita orang-orang yang rendah hati, kepada hamba-hamba Tuhan. Percayalah. Mengapa saya ketika sakit tidak mau makan obat? Mengapa saya tidak pergi ke dokter? Sampai dikatakan orang berhikmat berut. Memangnya Tuhan itu kurang hikmat, kurang hebat. Bukan saya meremehkan dokter, tidak. Kalau anak-anak saya sakit, kamu mau bawa ke dokter, dokter yang di atas. Tetap saya akan katakan dokter yang di atas. Kalau mereka mengatakan dokter yang di atas, saya tumpang tangan. Kenapa? Dia memberikan kuasa itu. Oleh dirinya engkau sembuh. Pertanyaan saya, kita percaya tidak oleh dirinya kita sembuh? Kenyataannya tidak. Yang sudah diponis dokter mati, dan dia telah mengumpulkan segala sertifikat untuk dibagikan. Saya katakan kamu sudah siap mati? Belum. Kalau kamu belum siap, ngaku aja di hadapan Tuhan segala dosa-dosa. Kamu akan sembuh. Dan sembuh. Saya tumpang tangan. Beberapa kali dia datang kemari. Dan sekarang sakitnya lenyap. Dan dia sudah ibadah. Yang mau saya katakan adalah, percayai Tuhan. Makanya saya katakan pentingnya kita berdoa
berdoa dan berpuasa, membaca firman Allah, menaruh firman Allah itu satu demi satu. Karena Alkitab katakan, kalau engkau tinggal dalam Yesus, dan firman Yesus tinggal, perkataan Yesus tinggal dalam engkau, maka apapun yang kamu inginkan, itu akan diberikan kepada. Dan Yesus sudah berkata juga dalam Markus 11 ayat 2. Whatever you ask, apa saja yang engkau minta ketika engkau, whatever you ask when you pray, ketika engkau berdoa, believe that you receive them. Percayalah bahwa engkau sudah menerima. You will have them. Dan engkau akan memiliki apa yang kau doakan itu. Dan itu sebabnya saya tidak gentar meminta kepada Tuhan soal itu. Walaupun ada proses. Tapi yang jelas, yang saya mau katakan, ketika saya mengalami masa-masa sulit saya berteriak kepada Tuhan. Saya menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan. Walaupun kadang-kala secara perlahan, kadang-kala secara. Tapi ada saat-saatnya di mana saya katakan, saya perintahkan segala sakit yang sedang saya bisa keluar. Dan dia keluar. Kau tidak hak tinggal dalam diri. Yang berhak tinggal adalah roh jiwa dan roh jiwa dan saya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masalahnya kita sebagai orang percaya tidak menarik iman. Coba tanya anak-anakmu berapa banyak firman Allah yang ada dalam hidup. Coba tanya dirimu berapa banyak firman Allah yang ada dalam dirimu. Apakah kita bisa berkata seperti Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7? Ayat yang ke-7. I have fought with a good fight. Aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. I have finished the race. Aku telah menyelesaikan garis finish. I have kept the faith. Aku sudah memelihara iman. Finally, pada akhirnya, there is laid up for me the crown of righteousness. Tersedia bagiku mahkota kebenaran, which the Lord, the Lord, righteous judge. Jadi yang disediakan oleh hakim yang ada di will give to me on that day, akan memberikan kepadaku pada waktu itu. Not only to me, tidak hanya kepadaku, but also to those who have loved his appearance. Dan kepada mereka-mereka yang merindukan kedatangan. Wah, mantap. Saya merindukan kedatangan. Kalau bisa bertemu di itu sebabnya taruh firman Allah itu dalam hati. Capek. Kadang panas otak ini. Tapi kemudian itu akan membawa manfaat bagi saya. Ketika saya khotbah jadi mudah kiranya. Saya merasakan penyertaannya, saya menyampaikan urapannya. Firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Haleluya. Dalam Yesaya 55 itu ayat yang ke-10. Jadi begitu indahnya. Taruhlah, dan saya tidak akan panjang penjelasan tentang Allah. Tapi kalau mau doamu dijawab oleh Tuhan, tinggal dalam Yesus taruh firman Allah. Kalau engkau tinggal ada tanda-tanda yang di mana engkau mengalami pertobatan, engkau mengalami buah Roh Kudus, engkau mengalami buah terang, ya adik keadilan dan kebenaran itu, dan engkau mengalami buah kasih dan lain sebagainya. Dan ketika engkau tidak tinggal dalam hidup itu, dalam dia,
kita akan dipotong dan akan dipakai. Kita tinggal memilih, saya memilih untuk tinggal bersama dengan dia, dan saya memilih untuk firman yang ada dalam hati saya, walaupun saya harus berdoa. Setiap hari saya mencoba untuk membuat firman Allah ada tinggal. Bukan hanya sekedar saya tahu, tapi saya belajar untuk mengikuti firman Allah yang sudah tinggal di hati saya. Saya bersyukur karena kita tahu bahwa dalam menghafal itu ada istilah yang pertama kita harus taruh di short term memory, ingatan jangka pendek. Nah, ingatan jangka pendek ini kalau kita tidak teruskan, itu hanya berada di dalam 1-2 minggu gitu. Terus kemudian setelah short term memory ada namanya long term memory. Long term memory itu di mana kita sebagai orang yang menghafal itu memindahkan dari yang pendek ke jangka panjang, supaya semakin, itu sebabnya orang-orang pembelajar itu semakin sering dia membaca, semakin mudah dia mencerna. Tapi kalau orang tidak mau membaca, tidak mau memperkatakan, itu akan menjadi sulit. Nah, setelah sampai di long term memory, itu kan perlu pengulangan yang berulang-ulang, yang berulang-ulang sampai akhirnya dia pindah ke subconscious kita, ke alam bawah sadar kita. Kalau dia sudah pindah ke alam sadar, bawah alam sadar, maka anytime you need, the words of the Lord will come to you. Jadi apa datang kepada firman Allah itu akan datang kepada kita. Kenapa? Dia sudah ada di bawah subconscious. Itu sebabnya kalau engkau menderita, mengalami tekanan seperti saya, itu udah Mazmur 91 itu sudah wajib datang sama Filipi 4 ayat 13 itu. Kalau Mazmur khususnya ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Jadi itu sudah pasti. Supaya apa? Dia memberikan kekuatan, dia memberikan penghiburan. Itu sebabnya kita katakan it is better to take the peace in the Lord than to put confidence. Lebih baik mengambil perlindungan kepada Allah daripada manusia, percaya kepada manusia. Dan trust. It is better to take the peace in the Lord than to put in peace. Jadi lebih baik mengambil perlindungan kepada Tuhan daripada percaya kepada teman-teman. Tidak ada artinya itu. Kalau kau salah sama pejabat, habis. Main-main dengan pejabat, habis. Bukan harus dihabis nyawanya. Bukan. Artinya kamu mungkin bisa dijauhkan, disingkirkan apa yang berusaha, apalagi terlibat dengan dia. Bisa dihancurkan dengan baik. Nah, jadi kita kalau berada dalam Tuhan, ya, kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tinggallah dalam Tuhan. Taruh firman Allah. Bukan saya yang berkata, tapi Yesus yang berkata. Pilih untuk tinggal dalam Tuhan dan pilih untuk menaruh firman Allah dalam kita kalau doa-doa mau dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau engkau tidak hanya sembarangan, ya salah kepada. Tapi saya memilih untuk memilih tinggal dalam Tuhan, memilih menaruh firman-Nya dalam hati, dan itu saya buktikan bahwa firman-Nya ada dalam hati saya melalui apa yang melalui pembacaan firman Allah. Tidak perlu saya melihat Alkitab, tetapi firman Allah itu akan keluar. Tidak saya butuhkan, walaupun kadang-kadang ada sedikit yang mungkin perlu dibenahi. Ya. Tetapi tidak perlu apa, karena kita sudah tahu terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi kita tidak perlu berhobi dengan. Jadi semoga kita terus menikmati tetap tinggal di dalam Tuhan dan penuhilah apa kalau kita tinggal di dalam rumah seseorang, kita harus mentaati aturan-aturan. Demikian juga lah kalau kita tinggal di rumah Tuhan atau di dalam Tuhan, ikutilah arahan Tuhan supaya kita berhasil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena sudah mendengar firman-Mu, biarkan
firman-Mu, menolong kami untuk melakukan, dan Kau Yesus menolong kami untuk taat kepada perintah. Terima kasih Bapak, terima kasih semua. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, dan Tuhan menolong jemaat-Mu, baik yang belum hadir, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka yang ada di luar sana, Tuhan memberkati mereka. Khususnya kami berdoa untuk pemerintah kami, diberkatilah pemerintah kami dengan hikmat akal budi dalam membawa negara kami kepada kemajuan. Efisiensi semua bidang dalam hal keuangan kami doakan supaya boleh berjalan dengan baik. Saya memang melihat betapa banyaknya uang-uang yang dikorupsi oleh para pejabat-pejabat yang berada di departemen itu Bapak Yesus. Dan kami juga telah melihat orang-orang serakah dan pada akhirnya dengan penataan yang kami berharap ini adalah penataan yang bagus sehingga ada kontrol dari pemerintah sehingga tidak seenaknya manusia serakah itu yang menjabat di sebuah pemerintahan untuk melakukan manipulasi data atau manipulasi apapun namanya itu Tuhan untuk bisa mereka korupsi seperti yang terjadi di Pertamina, korupsi terbesar di abad ini Bapak Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan karena pemerintah kami para pejabat diberikan pertobatan ketaatan Tuhan, kebenaran dan keadilan kejujuran menyertai kepemimpinan mereka. Gereja juga Tuhan dimanapun ada, biarlah dapat menyampaikan suara keadilan, di mana para rekan-rekan yang ada bisa hamba-hamba yang ada bisa sampai ke satu menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tuhan sama seperti kami ada di sini, kami juga menyampaikan hal apa yang kami harapkan terus bisa dikerjakan oleh gubernur kami, dan kami juga berdoa mengatakan kami juga mendoakan mereka dan lain sebagainya, dan kami mengalami sambutan yang positif. Dan itu sebabnya kami berdoa Tuhan, supaya setiap para rekan, para sahabat kami yang bisa naik untuk bertemu dengan gubernur atau wali kota atau apapun itu, untuk mendoakan para pemimpinnya supaya tetap dapat dan meminta bisa mengerjakan tugas dan mengatakan bahwa kita siap mendukung program-program yang kita jalankan kalau saja mau melibatkan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit, apapun sakit penyakitnya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah abadi. Pertanyaan saya, sebagaimana firman ini, adakah engkau tinggal dalam Tuhan? Adakah engkau menaruh firman Allah dalam hidupmu? Kalau engkau belum tinggal dalam Tuhan, belajarlah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan taruh firman Allah. Satu dua ayat, mungkin ayat ini bisa menggugah Anda. Bagaimana firman Allah, if you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire. Dan itu tidak engkau tinggal dalam aku dan engkau tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang kau minta dan itu akan diberikan kepada engkau. Wow, luar biasa Tuhan kami. Dan kami hanya tinggal melakukan apa yang dikatakan. Kalau engkau orang yang mau didoakan, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka minta Tuhan, dan kalau datang lihatlah orang-orang mengulurkan tangan dan mengarahkan tangan kepadamu, datang kepada mereka dan menolong mereka dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka bisa perintahkan keluar, dan oleh judulnya engkau sembuh, oleh judulnya engkau sembuh. Setiap orang yang mengangkat tangan tadi disembuhkan oleh Tuhan. Dan engkau juga yang ada banyak persoalan dalam hidupmu, dan serahkan diri kepada Tuhan. Dan kalau engkau menikmati keadaan yang susah, bacalah Mazmur 90 ayat 14 dan 15 supaya engkau mendapat sedikit ketenangan dan keyakinan untuk terus engkau berdoa. Kalau tidak, kalau engkau sempat membaca Mazmur 118
ayat yang ke-5, 6, dan 7. Tuhan bersama dengan engkau, aku tidak akan takut apa yang dilakukan manusia kepada. I will, he will be, he is with me, he is my helper. Dia bersama dengan aku dan dia adalah penolong. I will looking triumph on my enemy. Aku akan melihat kemenangan atas musuh. Apapun itu, ketika engkau ada bersama Allah, engkau akan tahu. Itu sebabnya simpan firman Allah dalam hidup kamu sehingga engkau bisa menikmati apa yang dikatakan oleh Allah. Dan kalau engkau orangnya arahkan tangan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, segala persoalan, segala penderitaan masalah yang mereka kesulitan yang mereka alami, dalam nama Yesus kami serahkan kepadamu. Marilah kepadaku, hai kamu yang sudah bertobat, aku akan memberikan kelegahan bagimu. Karena kami ingin engkau memberikan kelegahan bagi mereka dari persoalan mereka dan kesulitan mereka. Dan kami ingin engkau menyertai mereka dalam penderitaan mereka sebagaimana dalam nama Yesus. Biarlah pertolongan Tuhan datang kepada mereka, pertolongan Tuhan datang membebaskan mereka dan melepaskan mereka dari segala kesalahan. Turut dengan apa yang mereka lakukan. Terima kasih Bapak dan seluruh umat. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke dan Nyaman sampai Pulau. Tuhan memberkati. Bangsa kami memang tidak dalam keadaan baik-baik saja, tapi kami tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak baik. Kami akan terus berjuang untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan tanpa harus melakukan apa yang tidak benar. Kalau menjadi jalan hidup kami, itu menjadi jalan hidup kami, walaupun di tengah-tengah kesusahan, kami akan melihat Allah akan senantiasa membuka jalan bagi orang-orang yang percaya akan. Terima kasih Bapak di surga dan di seluruh umatmu semuanya dari TK sampai ke tinggi. Ibu Bapak semuanya diberkati Tuhan. Tuhan tolong cukupkan kehidupan mereka dan tidak ada anak Tuhan yang tidak bersekolah, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan masyarakat Indonesia juga diberkati bersama sampai Merauke dari Nyaman sampai Pulau. Pemerintahan kota kami juga diberkati pada kami tadi Pulau. Hingga juga diberkati wali kota kami, wali kota juga Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka supaya Tuhan menyatakan kebaikan kepada mereka dalam pemerintahan di kota ini dan pemerintahan kota-kota baik di kota seluruh kepulauan Lombok di Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Terima kasih kami bersyukur dalam nama. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Allah Bapa dalam surga persekutuan kuat-kuat terpuruk mengenai saat ini sampai masa Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang kuasanya terus kita nikmati energi dari Tuhan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin.